Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang filsafat dalam pandangan pasar yang beranggotakan yang pertama ada Firla Aziza dan yang kedua saya sendiri Muhammad Nurjati. Mari kita bahas. Definisi filsafat dan pasar. Filsafat secara sederhana adalah pencarian makna dan kebenaran melalui pemikiran kritis. Di sisi lain adalah mekanisme yang mengatur barang dan jasa mencerminkan interaksi ekonomi manusia. Filsafat pencarian makna dan kebenaran melalui pemikiran kritis, dan pasar mekanisme yang mengatur pertukaran barang dan jasa. Konsep pasar dan perkembangannya. Konsep pasar telah berevolusi seiring waktu. Dari pengertian sederhana sebagai tempat pertemuan pembeli dan penjual, pasar kini dimaknai sebagai sistem kompleks yang melibatkan mekanisme penawaran dan permintaan, persaingan, dan regulasi. Yang pertama ada pasar tradisional, melekat pada kegiatan barter dan pertukaran langsung. Yang kedua ada pasar modern, dilandasi prinsip ekonomi klasik dan persaingan bebas. Yang ketiga ada pasar global, terbentuk akibat interaksi ekonomi antar negara. Pandangan pasar menurut para ahli. Pemikiran Adam Smith tentang mekanisme pasar yang dipengaruhi dari beberapa poin, antara lain teori harga. Adam Smith mengajukan sebuah teori harga yang ia sebut sebagai teori harga alamiah. Harga alamiah adalah harga pasar dalam kerangka equilibrium, keseimbangan sebagai hasil kekuatan-kekuatan alamiah dan suatu masyarakat. Harga alamiah merupakan harga yang timbul apabila segala sesuatu berjalan dengan sendirinya. Dalam arti suatu masyarakat terdapat kebebasan bertindak, di mana semua orang bebas untuk menghasilkan apa yang jadi keinginan dan menukar apa yang disukainya. Smith menjelaskan dalam bukunya Wealth of Nations yang menjelaskan bahwa teori nilai berdasarkan dari suatu pekerjaan karena tenaga kerja merupakan sebab sekaligus alat pengukur nilai. Smith mendefinisikan bahwa setiap barang mempunyai dua nilai. Yang pertama adalah nilai guna, value in use, dan yang kedua nilai tukar, value in exchange. Hubungan antar filsafat dan pasar. Filsafat berperan sebagai landasan pemikiran bagi perilaku manusia di pasar, mempengaruhi nilai-nilai dan etika serta logika dalam pengambilan keputusan. Pasar menjadi arena nyata di mana filsafat teruji dan diaplikasikan. Filsafat sama dengan landasan pemikiran nilai atau etika dan logika. Pasar arena nyata pengujian dan aplikasi. Selanjutnya di sini ada filsafat ekonomi. Filsafat ekonomi merupakan cabang dari filsafat yang berfokus pada analisis teori seperti metodologi dan etika dalam ekonomi. Yang saya jelaskan, yang pertama ada metodologi dan epistemologi. Filsafat ini membantu dalam memahami dan memodelkan fenomena ekonomi termasuk dinamika di dalam pasar. Hal ini mencangkup menganalisis tentang bagaimana individu dan pasar berfungsi sebagaimana keputusan ekonomi yang diambil. Yang kedua ada etika dalam ekonomi. Filsafat ini memberikan perspektif moral terhadap isu-isu seperti kesejahteraan, keadilan, dan kebebasan dalam konteks pasar. Hal ini penting untuk memahami dampak sosial dari aktivitas ekonomi dan untuk mengembangkan kebijakan yang adil. Etika dalam ekonomi ini ada kesejahteraan dan keadilan, kebebasan untuk penjual sesuai dengan harga berapa, dan keadilan sesuai apa yang dibeli dan apa yang dijual, kesejahteraan untuk si pembeli dan penjual juga. Selanjutnya ada rasionalitas dan perilaku pasar. Filsafat juga mengkaji konsep rasionalitas yang sangat berpengaruh dalam ekonomi dalam konteks pasar. Filsafat rasional. Filsafat ini menekankan penting rasionalitas dalam pengambilan keputusan ekonomi, yaitu individu diharapkan bertindak secara bijak dan terencana yang mempengaruhi interaksi di pasar.
Ketidakrasionalan dapat menyebabkan ketidakadilan atau kerugian bagi pihak tertentu dalam bertransaksi. Selanjutnya ada filsafat bisnis. Dalam konteks bisnis ini, filsafat memberikan panduan bagi pelaku bisnis untuk memahami tujuan dan makna dari kegiatan ekonomi mereka. Hal ini mencakup pertanyaan mendasar tentang mengapa dan bagaimana bisnis ini dilakukan. Misalnya, filsafat bisnis ini mendorong perilaku bisnis untuk merenungkan nilai-nilai yang mendasar praktik bisnis mereka dan bagaimana hal tersebut berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kesimpulannya, tentang filsafat dalam pandangan pasar. Filsafat dan pasar memiliki hubungan